Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob semakin menarik. Kenapa? Bursa transfer, terus beberapa pemain yang diincar, beberapa pemain yang bakal keluar. Tetapi ternyata pemain-pemain Inter yang paling banyak diminati oleh tim-tim lain. Tapi sebelum lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Yang paling menarik adalah bagaimana mengenai masalah Fratesi. Fratesi kemarin katanya sudah deal. Apakah dealnya seperti apa? Kita pengen tahu. Benar gak sahabat Bob? Memang Inter Milan sudah melakukan kontak dan beberapa kali ketemu dengan CEO-nya Sassuolo bahwa Inter memang bisa mendapatkan Fratesi dengan 35 juta euro plus Thierry. Nah, dengan cara gimana sahabat Bob? Jadi memang Inter minta meminjam dulu 1 tahun, baru setelah itu ditebus dengan kewajiban tebus 35 juta. Ini bukan uang yang sedikit sahabat Bob. Tapi Inter, inilah pintarnya Opa Marotta. Tapi kalau belum ini resmi, kita masih deg-degan. Benar gak? Kenapa? Karena Roma, Juventus, walaupun si Fratesi menyatakan bahwa dia hanya mau bermain di Italia untuk saat ini. Nah, ini kan agak berbeda dengan Inzaghi. Inzaghi memang mau dua-duanya, salah satu lah gitu. Tetapi Inzaghi lebih senang mendapatkan Sergej Milinkovic. Tapi kalau dari segi bisnis, Fratesi jauh lebih bagus. Kenapa? Karena usianya masih 23 tahun, sementara SMS 28 tahun. Jadi kalau misalnya Fratesi dijual 2-3 tahun lagi, harganya pasti bakal melonjak. Seperti kalau kita lihat bagaimana skemanya Fratesi dengan Barella. Barella dulu juga dipinjam ke Cagliari, terus akhirnya ditebus, dan kurang lebih harga Barella tuh kurang lebih 50 juta sahabat Bob. Jadi kalau misalnya sekarang kita kalau bicara Barella ditawar 60 juta oleh Newcastle, Inter nggak akan jual. Kecuali Inter melabel 100 juta. Nah, kalau misalnya, ini kita berandai-andai. Tapi kita kan udah pasti nggak kepengen kehilangan Barella. Tapi who knows? Nggak ada yang tahu sahabat Bob. Apa pemikiran manajemen, bagaimana strategi mereka. Kita hanya sebagai fans layar kaca. Hanya melihat. Kita lihat sekarang. Kalau Fratesi masuk, ya kan gaya bermain nggak jauh beda. Memang lebih ngotot, lebih apa. Tetapi kalau kita melihat posisinya, mereka sesama gelandang box to box. Nah, tapi memang kita lihat nanti akankah Barella dijual atau tetap bermain dengan Fratesi. Barella kalau misalnya ada 100 juta kemungkinan dilepas, dan yang paling getol sekarang adalah Newcastle. Kita tahu Newcastle duitnya juga tidak berlimit, jadi kita nggak tahu lah ya. Jadi kita lihat kalau memang Barella dijual kemungkinan SMS akan masuk. Nah, Brozo ya seperti itu. Belum ada kepastiannya apakah dia akan tinggal atau dia akan tetap di Inter sahabat Bob. Nah, memang kalau melihat Fratesi ini memang bintang muda Italia sangat kuat dan bagus, memang cocok sebenarnya untuk menambah skuadnya Inter untuk musim depan. Nah, kalau kita berbicara back, banyak sekali ya, seperti di video-video gue sebelumnya, ada Bekau, ada Pavard, ada siapa lagi tuh ya, macam-macam gitu loh, banyak sekali gitu loh back yang diincar Inter. Nah, akhirnya Inter kemarin bertemu dengan perwakilan agennya, pemain muda Jerman, masih berusia 22 tahun, ini namanya Bisek ya. Nah, Bisek ini perwakilan ketemu dengan Ausilio, dan ini sangat positif sahabat Bob. Ini pemain muda Jerman yang bermain di Liga Denmark sudah 2 tahun dan memang tetap dipantau dari dulu sama Inter. Ini pemain tingginya lumayan tinggi, 196, kaki kiri kuat, kaki kanan kuat, dan juga jago dalam menyundul. Bahkan dia sudah mencetak 5 gol dan 3 assist musim kemarin. Ini luar biasa. Nah, klasualnya cuma 7 juta. Kemungkinan ini akan ditutup minggu depan. Dan benar-benar kita mendapatkan si Bisek ini pengganti sebagai screener, dan dia juga bisa bermain di posisinya Bastoni. Jadi ini luar biasa, tinggi banget. Jadi ya gue senang nih ngelihat pemain-pemain muda seperti ini. Walaupun Inter tidak dapatkan Koulibaly, Inter mendapatkan pemain muda, dan pasti gajinya juga masih rendah. Koulibaly tahu sendiri kan. Jadi ya ini menarik sahabat Bob.
Ya tiba-tiba Inter incar sana incar beberapa main yang datang ini luar biasa, bagus strateginya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Barella sekarang Inter telah membuka harga 100 juta kalau ada yang mau. Kalau tidak lebih, tidak sampai 100 juta, Inter tidak akan menjual. Udah, itu aja sahabat Bob. 100 juta dijual, di bawah 100 juta tidak dijual. Nah, untuk Belanova kemarin katanya mau ditebus, ternyata ini langsung dikonfirmasi oleh Direktur Cagliari bahwa Inter sudah ketemu dengan mereka dan menyatakan bahwa mereka belum bisa menebus Belanova, tapi masih berminat untuk Belanova. Nah, kemungkinan si Belanova ini akan tetap dipinjamkan ke Inter, tetapi Inter bisa meminjamkan Satriano atau Sebastian Esposito ke Cagliari. Selamat juga buat Cagliari, sudah naik ke Serie A kembali oleh si Ranieri ya, mantan pelatih Inter juga. Ini luar biasa. Nah, semoga Belanova di musim depan bisa lebih bagus. Kemarin kita bicara Onana. Onana sudah katanya Chelsea tetap akan fokus dengan Kepa. Tetapi kita tahu bahwa MU, Erik ten Hag, mantan pelatihnya si Onana, ini sangat tahu bagaimana kualitas dan kapasitasnya seorang Onana. Jadi dia memang punya impian bahwa De Gea sudah habis kontrak. Apakah dia akan memperpanjang atau akan meninggalkan MU? MU sudah menyatakan bahwa dia berminat untuk mendatangkan Onana, dan Inter sudah menyatakan bahwa Inter akan menerima tawaran yang melebihi dari 70 juta. Inter juga melabelnya sekarang 80 juta. Karena kita tahu bahwa Inzaghi tidak mau kehilangan kiper. Walaupun sekarang Inter sudah mengunci yang namanya Vicario. Jadi tanda-tandanya bahwa Onana akan pergi ini memang udah kelihatan. Walaupun kemarin diredam sebentar bahwa Pochettino tidak mau Onana, maunya Kepa. Tapi kita lihatlah siapa nih yang akan pergi dan datang di Inter. Terus untuk Gosens, bahwa Gosens memang pelamarnya banyak banget ya. Banyak nih, peminatnya banyak. Nah, Gosens bisa berangkat ke Wolfsburg, macam-macam gitu loh. Tapi kan Inter kemarin katanya mengincar Carlos Augusto dari pemain Monza, dan ini juga belum ada update-nya. Tapi kalau memang kemungkinan besar Gosens akan pergi, sahabat Bob. Walaupun dia sudah menampilkan penampilan yang bagus. Nah, sahabat Bob juga harus tahu, walaupun Gosens pergi, Inter juga harus bayar ke Atalanta. Ini di awal Juli Inter harus bayar pembayarannya untuk si Gosens. Nah, Gosens pergi berarti yang beli bayar. Jadi sebenarnya uangnya juga ke situ-situ aja sebenarnya. Tapi secara neraca keuangan udah ketahuan gitu loh. Jadi memang kalau Gosens pergi otomatis si Augusto. Tapi kita belum tahu nih Augusto nih kepastiannya seperti apa gitu loh. Kita akan tunggulah bahwa memang banyak banget nih pemain-pemain Inter yang akan dilepas. Terus kalau untuk Dzeko ini sudah dipastikan ditutup untuk Dzeko di Fenerbahce, gajinya 4,5 juta 2 musim, dan kemungkinan memang dia sudah say goodbye untuk Inter, sahabat Bob. Nah, terus juga kalau kita bicara pemain back yang diincar Inter sekarang juga lagi naik adalah Eric Garcia. Walaupun Inter sudah mendapatkan si Bisek, tetap Eric Garcia ini kan didapatin gratis dari Manchester City oleh Barcelona. Ternyata mereka harus menyeimbangkan capital gain-nya. Otomatis ya Inter benar-benar apakah bisa mendapatkannya, kita lihatlah nanti, sahabat Bob. Jadi banyak menarik nih Inter ini. Nah, untuk di pramusim yang jelas di Juli Inter akan bermain di Jepang, di Asia. Terus di awal Agustus nih Salzburg juga mengusulkan untuk pertandingan persahabatan di awal Agustus. Nah, jadi kita akan lihatlah apakah benar-benar Inter bisa mendapatkan squad yang lebih bagus. Kenapa? Karena Pochettino ini menurut Football Insider, Pochettino menginginkan Lautaro dan Lautaro menginginkan Chelsea dan membutuhkan kurang lebih 70 juta. Nah, ini kan menarik. Lukaku susah untuk datang ke Inter. Dzeko sudah pergi. Korea kemungkinan juga pergi.
Terus kalau misalnya si ini pergi, kemarin kan di video gue sebelumnya bahwa Real Madrid kan juga mengincar Toro. Mungkin kalau misalnya Toro memutuskan pergi, menurut gue dia akan pergi ke Real Madrid. Kenapa? Bermain di Liga Champions, Chelsea hanya peringkat berapa? Entah peringkat 7 atau peringkat 8. Jadi beda gitu loh. Nah, kita juga tahu bahwa untuk beradaptasi di Inggris itu tidak gampang, apalagi Amerika Latin yang bermain di Inggris itu tidak gampang untuk beradaptasi gitu. Mereka lebih senang bermain di kayak di Spanyol atau di Portugal atau di Italia itu lebih gampang gitu loh. Nah, ini benar-benar ini ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya Toro pergi, Lukaku juga tidak diperpanjang, Inter tetap serius untuk mendapatkan Folarin Balogun. Dia menikmati musim yang luar biasa dengan status pinjaman di Ligue 1 ya di Prancis, dan dia juga warga negara Amerika. Kemarin juga bermain pertama melawan Meksiko, dia juga mencetak gol. Jadi ini luar biasa. Memang harganya tidak mudah dan dia sudah kembali ke Arsenal. Nah, Inter lagi mengajukan mungkin pinjam dulu baru beli gitu loh. Karena ya udah pasti kan Edin Dzeko pergi, Lukaku pergi, Korea pergi. Nah, kalau Toro juga pergi, waduh. Makanya kan banyak gua baca di media sosial, Zhang out lah, Suning out lah. Nah, kita nggak tahu sahabat Bob. Kenapa? Karena ini bagian dari strategi. Bagian dari strateginya Inter kita nggak tahu ya. Contoh yang paling gampang. Si Bisek aja bisa didapatkan dengan harga 7 juta. Sementara yang diincar Bekau belasan juta, yang ini belasan juta, ya kan? Tetapi ini adalah bagian dari strategi. Jadi teka-teki ini akan terjawab siapa yang akan masuk ke Inter, siapa yang akan keluar. Itu udah pasti, kita hanya tinggal menunggu. Kalau gua akan update apa yang terbaru, bagaimanapun kita tetap mensupport Inter. Kalau Barella pergi, apakah Pratesi dengan SMS akan masuk? Terus Brozo bagaimana? Akan hanya tinggal masalah waktu peresmian perpanjang kontrak. Juga begitu Bastoni, De Vrij. Nah, terus juga Acerbi akhirnya Inter mengambil dan membayar 4 juta untuk Lazio karena Lazio tidak mau diskon, dan Inter juga tidak mau kehilangan Acerbi karena Acerbi masih bisa bermain 1-2 tahun ke depan sahabat Bob. Ini pemain bagus walaupun udah usia 35 tahun. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kekuatan lini belakang Inter selama Acerbi berada di Inter. Ini luar biasa. Nah, sahabat Bob, ini kita tunggulah bagaimana gebrakan-gebrakan di bursa transfer ini. Kalau Barella pergi, aduh nggak kebayang. Terus kalau si Toro pergi juga gua nggak kebayang. Bagaimana Inzaghi meramu tim-tim yang istilahnya pondasi tim dijual. Contoh kalau misalnya Toro pergi, Barella pergi, ya di belakang nggak ada yang pergi. Terus yang pergi cuman Onana. Ini juga nggak gampang. Kita tunggu sahabat Bob. Semoga yang terbaik kita doakan buat Inter. Karena di bursa transfer apapun bisa terjadi. Kita sebagai fans sahabat Bob jangan baper. Apapun kita hanya tinggal menerima. Silakan sahabat Bob komen gimana melihat situasi Inter di saat ini sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye.